Informasi mancanegara pemirsa, hujan salju lebat dan kondisi jalan yang licin memicu kecelakaan beruntun besar yang melibatkan sekitar 45 kendaraan di negara bagian Indiana, Amerika Serikat. Kecelakaan beruntun besar yang melibatkan sekitar 45 kendaraan terjadi di negara bagian Indiana, Amerika Serikat. Kecelakaan ini setelah banyak mobil dan truk kehilangan kendali saat salju deras dan es membuat jalanan licin dan jarak pandang menurun drastis. Tidak ada korban jiwa maupun luka akibat kecelakaan yang terjadi pada Sabtu pagi ini. Dibutuhkan waktu sekitar 6 jam untuk membersihkan jalan tersebut hingga bisa dilalui kembali. Namun demikian, petugas mengimbau warga untuk menghindari perjalanan jika tidak mendesak. Diguyur hujan deras selama beberapa hari, sebuah ruas jalan Kragujevac, Serbia ambles dan mengakibatkan lalu lintas yang menghubungkan permukiman dengan pusat kota terputus. Sebuah ruas jalan di Kragujevac, Serbia tiba-tiba ambles. Pejabat Dinas Pekerjaan Umum Serbia menyatakan penyebab awal amblesnya jalan diduga terkait pergeseran tanah akibat curah hujan tinggi yang mengguyur dalam beberapa hari terakhir. Dugaan sementara, dinding penahan tanah runtuh dan menimpa jalan yang berada di bawahnya. Akibat amblesnya jalan, arus lalu lintas yang menghubungkan pemukiman dengan pusat kota terputus. Karena kejadian ini bukan pertama kalinya, warga mendesak pemerintah untuk memeriksa seluruh proyek konstruksi di area tersebut. Provinsi Barat Sri Lanka berada dalam keadaan darurat nasional setelah siklon Ditwa menyebabkan banjir dahsyat di wilayah tersebut. Siklon Ditwa menyebabkan banjir dan menenggelamkan daerah-daerah pemukiman di wilayah Provinsi Barat Sri Lanka. Banjir menewaskan sedikitnya 366 orang, menghancurkan infrastruktur penting di wilayah barat dan memblokir lebih dari 200 jalan. Pemerintah Sri Lanka menyatakan banjir merupakan yang terbesar dalam sejarah dan juga menetapkan keadaan darurat nasional. Militer Israel kembali melakukan pelanggaran gencatan senjata dalam meledakan rumah warga di Palestina. Pasukan militer Israel kembali melakukan penghancuran rumah warga di Palestina di kawasan tepi barat yang diduduki pada hari Selasa. Rumah yang diledakkan merupakan rumah milik seorang tahanan yang dituduh sebagai militan dan diduga terlibat dalam pengeboman bus di Israel. Sebelum peledakan, pasukan Israel memaksa beberapa keluarga Palestina untuk meninggalkan sekitaran rumah tersebut. Aktivis dan pemimpin Palestina mengecam tindakan ini sebagai bentuk pelanggaran berat hak asasi manusia dan hukum internasional. Kementerian Kesehatan Gaza kembali memakamkan 15 jenazah warga Palestina yang tidak teridentifikasi di pemakaman Deir al-Balah pada hari Senin waktu setempat. Tim pemakaman di pemakaman Deir al-Balah kembali memakamkan 15 jenazah tidak teridentifikasi. Pemakaman dilakukan setelah tenggat waktu upaya identifikasi berakhir usai pemindahan jenazah dari Israel. Adapun Hamas dan Israel menandatangani perjanjian damai yang berlaku pada 10 Oktober, di mana salah satu kesepakatan damai yakni pembebasan semua sandera, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia.
Namun sejauh ini Israel telah memindahkan total 345 jenazah dalam beberapa tahap, di mana antaranya 99 yang telah teridentifikasi, sementara 246 tidak teridentifikasi. اليوم يتم طي صفحة 15 جثمانا لم يتم التعرف ولا على أي جثمان من هذه الجثامين لصعوبة المشاهد الموجودة بها ومجهوليتها بشكل كامل. اليوم نقوم بدفن الجثمان رقم 246 من الجثامين مجهولة الهوية. هذه الجثامين توارى الثرى هنا في مقبرة دير البلح اليوم من أجل إلى حين التمكن من إنشاء مختبر كما وعد هيئة الصليب الأحمر يقوم بفحص هذه الجثامين بعد ذلك والوصول إلى تحليلات الDNA والتعرف. Pemirsa, Paus Leo ke-14 melakukan lawatannya ke Lebanon Tengah meningkatkan serangannya ke Israel. Paus pun mengisi lawatannya dengan serangan acara keagamaan dan juga kenegaraan. Paus Leo ke-14 memulai lawatannya selama 3 hari di Lebanon dengan serangkaian agenda yang padat. Di antaranya mengadakan doa hening untuk para korban ledakan mematikan pada bulan Agustus 2020 lalu di pelabuhan Beirut. Paus memimpin doa dan menyalakan lilin bersama Perdana Menteri Lebanon Nawaf Salam. Paus juga menyapa dan menghibur keluarga korban dari ledakan yang merenggut nyawa lebih dari 200 orang dan melukai lebih dari 7.000 lainnya. Lawatan Paus ini juga diisi dengan memimpin pertemuan lintas agama di lapangan Martir di Beirut. Ketibaannya disambut para pemimpin komunitas Islam dan Kristen, serta turut mengambil bagian dalam penanaman pohon zaitun. Dalam pertemuan ekumenis dan dialog antaragama ini, Paus berpesan agar seluruh umat manusia dapat bersatu, mewujudkan kehidupan yang damai bagi seluruh dunia. Pertemuan tersebut melibatkan sekitar 300 undangan dan 9 pidato yang disampaikan oleh para pemimpin spiritual Muslim dan Kristen. Kunjungan Paus Leo ke-14 ke Lebanon ini dilakukan di tengah meningkatnya serangan udara Israel di Lebanon. Ini merupakan lawatan perdananya usai dirinya terpilih menggantikan mendiang Paus Fransiskus bulan Mei lalu. Pemirsa, persiapan untuk perayaan Natal dimulai di Bethlehem dengan penerimaan resmi Pastor Francesco Yelpo sebagai penjaga Tanah Suci. Rombongan pramuka menampilkan pertunjukan tradisional di sepanjang rute prosesi. Penerimaan resmi Pastor Francesco Yelpo sebagai penjaga Tanah Suci berlangsung setelah penangguhan perayaan selama 2 tahun karena genosida di Gaza. Sang penjaga mengakhiri perjalanan di gereja kelahiran Yesus, di mana dirinya memimpin misa khusus yang dihadiri oleh umat paroki. Penjaga Tanah Suci menjabat sebagai pemimpin regional otoritas tertinggi bagi mayoritas biarawan Fransiskan di seluruh Timur Tengah. Pemerintah kota telah menerima penjaga Tanah Suci sebagai persiapan perayaan Natal dan mengumumkan upacara penyalaan pohon Natal pada 6 Desember.